Aksi preman ancam rantai mobil. Hari aktif sekolah akan dikurangi. Wisata kopi di Tapanuli tarik minat wisatawan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, aksi premanisme berkedok juru parkir viral di media sosial. Dengan membawa rantai, pelaku meminta uang parkir mingguan hingga bulanan, padahal mobil parkir di depan rumah sendiri. Nah, ini dia, datang dia. Ini yang kelima kali. Warga Jalan Sekra, Kecamatan Medan Timur ini terpaksa diangkut polisi karena ulahnya mengutip uang preman berkedok juru parkir. Pelaku mengancam pemilik mobil dengan rantai, padahal korban pemilik mobil parkir di depan rumah sendiri dan tidak menggunakan badan jalan. Aksi premanisme ini sudah beberapa kali terjadi dan terekam kamera CCTV. Pelaku meminta uang parkir mulai harian hingga bulanan. Kesal tidak diberi uang, pelaku juga menggembok rumah korban dari luar dan mengancam korban ke arah CCTV. Aksi premanisme langsung ditindaklanjuti personil unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku diringkus saat berkeliaran di seputar lokasi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto membenarkan penangkapan ini. Dia memastikan akan menindak tegas pelaku premanisme yang meresahkan warga. Sudah beberapa kali mendatangi si pemilik, beberapa kali, kemudian terakhir kemarin karena sebelumnya ini tidak ada tindak lanjut dari si pelaku dan tidak ada sejumlah uang yang diterima, sehingga si pelaku melakukan pengancaman. Harapannya dengan menggunakan rantai tersebut berusaha menggembok pagar rumah, karena pelaku pada saat itu diketok-ketok, korban sebagai pemilik rumah tidak mau keluar, tidak merespon, sehingga harapannya dengan mencoba dengan rantai tersebut ditunjukkan harapannya bahwa si pemilik rumah bisa keluar dan bisa untuk dimintai sejumlah uang. Warga diimbau untuk tidak sungkan melaporkan segala tindakan premanisme di Kota Medan. Tindakan premanisme ini dapat dihukum 1 tahun penjara sesuai pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengancaman atau pemaksaan dengan kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria yang dikenal sebagai preman terekam CCTV mengamuk di toko warga kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku merusak beberapa barang. Ini adalah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pelaku tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kotor kepada pekerja toko. Pelaku juga mengacak-acak barang yang ada di meja kasir, mengintimidasi pekerja dan meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Saat hendak meninggalkan toko, pelaku juga menendang barang dagangan hingga mengalami kerusakan. Video ini viral dan menjadi perhatian petugas unit Reskrim Polsek Medan Tebung. Petugas kemudian mencari dan menangkap pelaku di kawasan Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Kapolsek Medan Tebung, Komisaris Polisi Johnson Sitompul mengungkapkan aksi brutal pelaku diduga sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti pemilik toko, hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkan pelaku. Hasil pemeriksaan urin, pelaku positif sebagai pengguna narkoba. Dia melakukan intimidasi kepada pihak pedagang dengan maksud tujuan pihak pedagang takut dan kemudian memberikan apa yang diinginkan si pelaku. Pelaku yang kita amankan yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Ya sudahlah ya.
Petugas mengimbau agar aksi serupa tidak ditiru oleh siapapun. Polisi memastikan akan memberantas setiap aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 21 remaja terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. 3 remaja wanita positif mengkonsumsi ekstasi. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, BNN, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan merazia sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Baru, Kota Padang Sidempuan. Di lokasi, petugas menemukan puluhan remaja pria dan wanita sedang asik mengkonsumsi minuman keras. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas langsung menggelandang para remaja tersebut ke Mapolres Padang Sidempuan untuk didata dan dilakukan tes urin. Petugas menemukan 3 orang remaja wanita positif menggunakan narkotika jenis ekstasi. Dalam razia ini, tim gabungan mengamankan sedikitnya 21 orang remaja. Khusus untuk 3 remaja yang diketahui positif menggunakan narkoba akan diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan rehabilitasi. Sedangkan 18 remaja lainnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi Pekat Toba tahun 2025 dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dari tindak pidana khususnya peredaran narkotika. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Antisipasi kenakalan remaja, hari sekolah dikurangi. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, untuk menekan tingkat kenakalan remaja, Gubernur Sumatera Utara mengusulkan pengurangan hari sekolah, sehingga para remaja lebih banyak bersama keluarga dan meningkatkan hubungan antara anak dan orang tua. Maraknya kejahatan tawuran remaja yang meresahkan masyarakat membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pengurangan hari sekolah. Kenakalan remaja yang sudah mengarah ke tingkat kriminal dan anarkis ini seakan menjadi tradisi dan tren bagi remaja. Mereka kerap melakukan konvoi geng motor, membawa senjata tajam, tawuran hingga merampas sepeda motor warga hingga menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan akan mengurangi hari aktif sekolah hingga hari Jumat saja, sehingga para remaja memiliki waktu lebih banyak bersama orang tua dan keluarga. Dari sisi jam, kita melihat dari sisi jam belajarnya, kita ingin sebenarnya seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara bisa hari Sabtu itu semuanya nanti kita bisa libur semua, agar ada waktu sama orang tua, ada waktu menghabiskan waktu dengan orang tua, bisa edukasi ke rumah, hanya di sekolah. Nah, itu yang sedang kita kaji, dan kalau yang kita seperti ini buat Bang Deddy, kita ingin pelajarin dulu. Kebijakan ini akan dikaji dengan tujuan memperbanyak interaksi remaja dan siswa dengan orang tua. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Masa juga minta penerbitan peraturan jaminan kesehatan. Kecewa atas kebijakan aplikator yang memberlakukan program yang merugikan mitra pengemudi, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Mereka juga minta penerbitan peraturan jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Selama ini program hemat, gabungan order, hingga program berlangganan dinilai semakin mempersulit mitra pengemudi. Koordinator aksi Agam Zubir berharap pemerintah dapat menindak pihak aplikator yang melanggar undang-undang dan menerbitkan peraturan agar memberikan perlindungan kepada mitra ojek daring. Potongan aplikasi, Bang, ini juga harus mendapat atensi kami, perhatian kami. Kami mohon aplikasi untuk balik ke awal, ya.
Jangan lagi membuat potongan aplikasi yang merugikan driver seperti sekarang ini sampai 40%. Ya. Kita minta balik ke Permenhub 667 2022 yang mengatur 15% di sana. Aksi pengemudi ojek daring ini mendapat tanggapan langsung oleh Bobi Nasution dan perwakilan aplikator. Di hadapan massa, Bobi mengatakan sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena melanggar Permenhub nomor 667 tahun 2022. Bobi telah meminta agar dalam 2 minggu ke depan pihak aplikator agar mengikuti aturan dan memberikan kesejahteraan bagi pengemudi ojek daring. Saya sampaikan tadi 2 minggu kita berikan waktu untuk mereka laporan ke pimpinan mereka juga untuk menanggapi tentang respon dan menanggapi apa yang disampaikan oleh mereka. Pihak aplikator disebutkan harus mendukung pemerintah sebagai tindakan pencegahan kemiskinan ekstrim. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan warga asing asal Bangladesh ditangkap petugas imigrasi. Mereka masuk Indonesia tanpa dokumen sah dari Malaysia ke Provinsi Aceh. Petugas imigrasi kelas 1 Medan mengamankan 23 pria asing asal Bangladesh. Puluhan warga asing ini menyelinap masuk dari Malaysia ke Provinsi Aceh dan menuju Sumatera Utara. Mereka diamankan Sabtu malam tanggal 17 Mei berlokasi di Hotel Kecamatan Banjur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, seluruh WNA tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal seperti paspor ataupun visa, yang kemudian diamankan ke ruang detensi imigrasi kelas 1 Medan. Menurut Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi kelas 1 Medan, Reni Elizabeth Munte, warga Bangladesh tersebut berencana akan kembali ke negaranya dan mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Imigrasi belum mengetahui motif proses perjalanan WNA ini. Mereka masuk dari Aceh, kemudian mereka tinggal di sebuah hotel untuk nanti rencananya mereka akan kembali ke negaranya. Berarti jalur laut ya? Kenapa? Jalur laut. Betul. Dengan dari keterangan mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Ibu, itu kan kembali ke negaranya, kenapa memilih transit di Indonesia, Bu? Itulah yang masih harus kita dalami. Kita juga belum tahu nih modusnya, motifnya seperti apa, mengapa perjalanan mereka bisa sampai di sini. Tapi untuk informasi itu kami masih mendalaminya. Pihak imigrasi menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wisata Peti Kopi tarik minat wisatawan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, Juma Jokowi yang berada di desa Liang Belas Datas, Kabupaten Karo, kini menjadi lokasi wisata baru bagi warga. Bukit seluas 2 hektar ini akan dikembangkan oleh 6 desa di sekitar lokasi. Juma Jokowi merupakan patung atau tugu Presiden ke-7 yang dibangun warga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pembangunan jalan di desa Liang Belas Datas. Biaya pembangunan Juma Jokowi ini ditaksir sekitar 2,5 miliar rupiah. Biaya tersebut diperoleh dari swadaya masyarakat. Warga dari 6 desa yang berada di sekitar Juma Jokowi ini membangun tugu di atas bukit sebagai bentuk terima kasih. Karena Presiden Jokowi pada masa itu langsung turun ke lokasi untuk melihat dan memperbaiki jalan rusak. Di mana jalan sepanjang 32 km tersebut merupakan akses yang sangat dibutuhkan warga sebagai transportasi saat panen jeruk dan berbagai hasil pertanian. Evendra Sembiring, salah satu pencetus Juma Jokowi, menjelaskan progres pembangunan keseluruhan sudah 80%, taman 70%, sedangkan untuk tugu telah selesai 100%. Kedepannya, warga 6 desa akan bahu-membahu membangun lokasi ini dengan berbagai UMKM, sehingga warga terus dapat mengingat sejarah Juma Jokowi. Jadi ini terkhusus ini kan ke depan lokasi ini
kita harapkan menjadi tempat agrowisata, tujuan wisata. Jadi kita akan bangun di sini UMKM. Jadi seluruh nanti masyarakat LMD akan bisa ini kan punya se-LMD yang terdiri dari 6 desa 3 dusun. Jadi semua akan kita gabungkan di sini. Jadi ketika nanti ini sudah berjalan, UMKM-nya akan hidup. Sebelumnya pada 2022, warga Liang Melas Datas meminta pembangunan jalan dengan membawa 3 ton jeruk ke istana dan permintaan masyarakat dikabulkan oleh Presiden ke-7 pada saat itu. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, aroma harum dan segar jadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan Karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas Karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk arsik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makannya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, di desa Aek Sabaon, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-Bio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini.
bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi, dan sambil makan. Oke, Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa, Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu, karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.